Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 1, muatan IPA. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Gambar yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, pada gambar yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Gambar yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan gambar yang keempat, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Oke teman-teman, itu adalah contoh dari pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Menjelaskan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Air tidak akan habis walaupun sering digunakan. Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan tahapan siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Kemudian pengembunan atau kondensasi. Dan selanjutnya adalah hujan atau presipitasi. Perhatikan penjelasan siklus air berikut. Evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Uap air kemudian menuju atmosfer. Kemudian terjadi kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian terjadi presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, aliran dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, teman-teman, itu merupakan gambar mengenai penjelasan siklus air. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup.
Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas, seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Yang kedua, sebagai pengairan sawah. Dan yang ketiga, sebagai media tambak ikan dan udang. Oke teman-teman, untuk tugasnya teman-teman silahkan gambarlah siklus air beserta penjelasannya. Nah, teman-teman dapat menggambarnya di kertas HVS, di kertas gambar, ataupun di buku latihan. Nah, teman-teman dapat lihat siklus airnya pada video ini, atau teman-teman juga bisa lihat di buku pena, atau juga bisa lihat di internet. Nah, nanti teman-teman dapat beri warna gambarnya agar terlihat lebih menarik. Nah, setelah selesai, gambarnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.